Salam lestari kawan-kawan semua. Saya Andre, ex-aktivis, ex-Vifor Merapi, dan sekarang berjuang menjadi bapak-bapak yang bisa berguna bagi keluarganya. Selama SMA, saya pernah menempuh pendidikan di kota Cirebon. Nggak sampai 1 semester, akhirnya saya memutuskan keluar karena hasrat backpacker saya teramat tinggi. Jadi saya keluar, saya beli peta, dan saya berpetualang sendiri ke beberapa kota di Pulau Jawa. Kemudian, saya kembali ke Padang dan mengulang kuliah kembali di salah satu universitas yang lumayan pada saat itu sedang hype-hypenya. Universitas yang dikelola oleh salah seorang lulusan diploma, tapi mampu membangun sebuah universitas dengan 5 fakultas, salah satunya psikologi. Dari sanalah saya mendaftar. Dari mulai kritis terhadap fasilitas yang dijanjikan di awal, ternyata tidak sesuai yang dijanjikan, dan kemudian lahir beberapa peraturan-peraturan konyol. Di saat mengkritisi hal-hal demikian, waktu itu ada 2 kawan saya, satu Bung Rifki Ali, yang satu lagi Bung Fatahudin. Malamnya kita rajin diskusi, mulai dari bedah mata kuliah sampai strategi-strategi untuk memancing perdebatan terhadap dosen yang mengajar pada saat itu. Nggak lain nggak bukan. Sedikit terpengaruh sama kata-kata Sogi, dosen-dosen yang tidak bisa dikritik layak masuk ke dalam tong sampah. Beberapa kali perdebatan terjadi yang dipantik oleh Bung Riki, kemudian saya ikut menyesuaikan alurnya, kemudian Fatah masuk dengan argumentasi yang berbeda, membuat dosen tak mampu menjawab, dan mereka merasa dipermalukan. Bahkan pada satu kasus ada dosen itu yang marah karena tidak bisa menjawab argumen, kemudian meninggalkan kelas. Karena hasrat belajar itu semakin tinggi, kami, dan lucunya tidak mencari, tapi dipertemukan. Nah, kita bertemulah dengan beberapa NGO, salah satu NGO yang masih saya ingat itu, nama NGO-nya Nurani Perempuan, dikelola salah seorang Uni, UNIF namanya. Cerdasnya luar biasa, dia hingga hari ini bahkan masih konsisten mengadvokasi hak-hak perempuan korban kekerasan. Saat itu kami belajar sekaligus bergabung di NGO tersebut sebagai relawan untuk menjelaskan hak-hak perempuan tersebut bisa teradvokasi dengan baik. Setelah dari sana, kami bertemu lagi. Nah, melalui NIF juga nih, kita bertemu lagi dengan salah satu organ yang ini yang paling banyak mendominasi pemikiran saya, Diki, dan Fatah. Nama organisasinya Front Perjuangan Pemuda Indonesia. Dilihat dari historical secara organisasi ini sebenarnya terkait dari aktivis tahun 98, 99 pada saat itu, perlawanan pemuda Indonesia yang memiliki sebuah prinsip bahwa untuk melawan tetap jaga jarak dengan alat kekuasaan. Nah, seenggaknya saya sudah melewati proses pengkaderan itu 2 kali. Mereka menyebut nama pengkaderannya Nademkra atau NDK, ada NDK 1, ada NDK 2. Waktu itu saya tergabung di Dewan Kota Padang. Setiap malam kita melewati diskusi, bedah buku, analisa sosial, ideologi, semua mata pelajaran yang tidak diajarkan di kampus. Itu saya dapatkan semua dari FPPI, termasuk pendalaman terhadap beberapa filsafat pergerakan kiri, kanan, historical gerakan mahasiswa, historical gerakan rakyat, historical gerakan manusia itu sendiri dipelajari dan dibedah secara khusus. Dan asiknya kawan-kawan di gerakan tersebut beragama. Mereka mempercayai eksistensi Tuhan, tidak menolak itu, dan tidak membanggakan kapasitas otaknya. Dan yang paling penting, mereka bukan cuma sekedar retorika, berdialektika, tapi mereka mengaplikasikannya pada aksi yang secara konsisten terus-menerus. Tidaknya saya terlibat aksi ini sudah berkali-kali. Kemudian di kampus tersebut, saya, Riki, dan Fatah membuat sebuah organ gerakan seperti duplikasi FPPI, tapi bermain di intrakampus gitu.
tidak terdaftar sebagai organisasi intrakampus, tapi ada di dalam organisasi kampus. Oh ya, saat itu sambil berkenalan dengan FPPI, saya juga direkrut sama salah satu senior untuk bergabung di dalam kabinet Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, lucunya, saya, Ricky, dan Fatah ini sendiri, sebenarnya kami punya alur perjuangan yang berbeda nih. Saya bermain di sektoral universitas, sementara Ricky dan Fatah ini bermain di sektoral fakultas. Kesamaan gerak, kesamaan misi, kesamaan tujuan, akhirnya kami bersatu, dan sampai saya tinggal di base camp. Ada beberapa kawan-kawan juga yang tinggal di situ. Di Kiali juga, walaupun dia tinggal di Padang, tapi menghabiskan malam-malamnya di base camp tersebut. Sampailah usaha-usaha penetrasi kami lakukan ke dalam tubuh mahasiswa dengan melakukan dialog-dialog publik, diskusi-diskusi lepas di kedai-kedai, di kampus-kampus, dengan catatan ya perkuliahan kami tetap berjalan gitu. Cuma ya begitu, memang ya kampus ini sendiri termasuk di yayasannya memang kurang suka dengan mahasiswa-mahasiswa yang kritis. Ada banyak macam upaya lah mereka untuk membungkam itu. Ricky dan Fatah bersama kawan-kawan psikologi, sepakatlah kami untuk melakukan aksi pada tahun 2004. Gila memang, beban moralnya luar biasa. Tekanan dari orang tua karena pihak-pihak kampus mencoba menghubungi orang tua kami atau perwakilan-perwakilan kami untuk menyampaikan usaha-usaha agar aksi mahasiswa ini diredam. Karena ketika aksi itu terjadi, otomatis akan berdampak kepada kepercayaan publik terhadap universitas tersebut. Pihak kampus sudah mulai mewanti-wanti, sudah memberikan framing narasi-narasi untuk bagaimana gerakan itu tidak terjadi, gitu. Bersama kawan-kawan FPPI, bersama NIEF juga kita diskusikan persoalan ini, dan hingga pada akhirnya keputusan ada tetap di tangan kami. Dengan kekuatan yang tersisa pada saat itu, terangkumlah kami berempat. Saya, Ricky Ali, Fatahudin, dan Rina. Aksi tersebut kami lakukan. Kami lakukan kapan? Di saat mahasiswa pada saat itu lagi menempuh proses ujian. Dipecundai dan digembosi. Awal-awalnya akan turun aksi ramai. Kita sepakat bahwa akan bersama-sama memperjuangkan ketimpangan di kampus ini. Aksi pertama mentah sekali, hanya turun 5-6 orang. Akhirnya kami sepakat demi keamanan bersama kami membubarkan diri. Jadi setelah aksi pertama itu, dosen-dosen di kampus, wah, mereka datang ke base camp kami, dan datanglah perwakilan tersebut ke sekre, melakukan lobby-lobby, mengajak ketemu untuk pergi ngopi atau makan pada saat itu. Tapi saya menolak, tapi kami mempercayakan salah satu kawan untuk pergi bersama dengan dosen-dosen tersebut. Bisa sepanjang hari menunggu hasil apa yang dibahas sama pihak dosen dengan kawan kami satu itu. Yang setelah pulang, maka mereka biasa, dan sudah bisa kita tebak bahwa kawan kita itu membawa informasi bahwa agar aksi dihentikan. Ada iming-iming dari pihak kampus agar aksi itu dihentikan dan akan memberikan reward. Setelah pertemuan delegasi, kami sepakat malamnya evaluasi tentang langkah selanjutnya. Kita sepakati kita tetap akan aksi, bahkan lebih besar. Sorenya beberapa kawan-kawan membuat keranda jenazah, terus di situ kita kasih kain, terus kita tulis di situ matinya demokratisasi kampus. Hari yang ditunggu-tunggu itu pun datang. Kami mulai melakukan aksi itu tepat di jam 8. Personelnya sekitar 14 orang. Kami nekat. Segala ketakutan di dalam kepala saat itu, mulai dari ancaman drop out, tekanan dari orang tua, tekanan dari keluarga, semua dihancurkan dalam barisan aksi massa.
Yel-yel kita gaungkan, kita bernyanyi lepas, orasi, melantarkan semua kritik-kritik kepada kampus. Pada saat itu lagi ujian, kondisi mahasiswa lagi ujian. Nah, itu kan aksi, kemudian kami laksanakanlah prosesi pembakaran keranda tersebut, keranda yang bertuliskan matinya demokratisasi kampus. Setelah itu, kami bakar keranda, tiba-tiba mahasiswa yang di dalam kelas yang lagi ujian teriak dan keluar dari kelas masing-masing, bergabung di dalam barisan aksi massa. Ramailah aksi massa kami saat itu. Orasi berulang-ulang, tuntutan demi tuntutan, sampai salah satu rektor datang. Wah, megang megapon saya. Ketika itu saya lagi orasi, dia bilang, kalau tidak suka kuliah di sini, silahkan keluar. Saya jawab lagi, kalau Anda mau saya keluar dari kampus ini, balikin kuliah yang sudah saya bayarkan, kembalikan kiriman-kiriman orang tua saya untuk ongkos dan hidup selama di Padang, kita akan akumulasikan, kembalikan duitnya, kita akan keluar dari kampus. Tekanan akhirnya blow up lah sampai ke seluruh media massa di Kota Padang. Aksi tersebut berjalan maksimal tanpa ada lobby-lobby, tanpa ada negosiasi, tanpa ada diskusi-diskusi dengan pihak kampus. Pihak kampus berang. Pihak kampus berang dan dia memblokade rekening bank untuk pembayaran uang kuliah. Atas nama kami di blokade, jadi kita nggak bisa bayar uang kuliah. Kemudian pihak kampus menyurati orang tua kami untuk datang ke kampus bisa bersama kami sekaligus untuk meminta anaknya berhenti melakukan aksi demonstrasi. Kemudian datanglah perlawanan dari pihak kampus, yakni surat yang berisi tentang kami keluar dari kampus. Bukan surat drop out, bukan surat pemecatan, tapi surat pernyataan, seolah-olah kami yang membuat surat pernyataan tersebut bahwa kami keluar dari kampus. Konyol sekali kan? Di saat itu karena kondisi basecamp sudah mulai tidak kondusif, dikarenakan banyak saja ide-ide yang dirumuskan malam itu tiba-tiba sampai saja ke telinga pihak kampus. Akhirnya saya, Riki Fatah, sepakat mengganti basecamp ke daerah yang lumayan jauh dari basecamp yang pertama. Rumah salah satu kawan kita juga di kampus. Nah, disitulah kita mendirikan organisasi tadi yang saya sebut tadi, namanya FAM, Front Aksi Mahasiswa. Sebenarnya ada panjangannya, Front Aksi Mahasiswa TET Padang. Dalam satu momen, tiba-tiba saya, Riki Ali, sama Fatah itu masih ingat di lantai 2 basecamp tersebut, entah mengalami depresi yang berat pada saat itu, entah mengalami terpaan ujian yang terlalu berat, kami nyaris tidak bisa ketawa. Jelas pasti beban psikologis, karena kami anak-anak psikologi, tentu kami tahu sendiri, kami sudah self-diagnosis sendiri, bahwa pada saat itu kami sudah mengalami depresi. Kemudian kami sama-sama ketawa untuk apa yang sudah kami lakukan beberapa tahun ke belakang, sampai aksi tersebut meledak. Artinya di malam itulah, setelah malam-malam panjang yang kami lewati, kami tidak berdiskusi apa-apa. Kami tidak membahas filsafat, kami tidak membahas masalah ilmu psikologi, kami tidak membahas masalah hukum, tidak ada membahas apa-apa. Kami hanya diam, ketawa, dan menikmati minuman serta sambil merokok. Saya nggak tahu apa kawan-kawan kiri yang lain di belahan kota yang lain, di provinsi yang lain mengalami proses depresi yang seperti kami alami. Saya nggak tahu. Jika memang mengalami hal yang sama, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Besoknya kami mulai lagi mendiskusikan tentang reaksi dari surat pengunduran diri yang dibuat oleh pihak kampus. Jujur, pada saat itu yang kita harapkan memang surat drop out, karena dengan surat drop out kami berencana untuk mem-PTUN-kan kampus tersebut, dan otomatis peluang menangnya itu sangat besar. Sudah kita hitung-hitung dengan kawan-kawan dari LBH pada saat itu. Kebetulan Fatah yang ditugaskan pada saat itu membangun jaringan ke kalangan-kalangan NGO, kalangan-kalangan organisasi-organisasi gerakan mahasiswa seperti GMNI, FMN, HMI, mempunyai akses ke LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Fatah mengajak kita semua untuk datang ke LBH, membawa surat tersebut untuk minta LBH mengadvokasi perlawanan kami terhadap surat yang dibuat oleh pihak kampus tersebut, seolah-olah di situ dikatakan bahwa
Surat tersebut isinya adalah kami mengundurkan diri dari kampus. Padahal kami tidak pernah mengundurkan diri. Harusnya kampus mengeluarkan surat drop out, bukan surat pengunduran diri yang seperti itu. Kami ke LBH, kemudian berjumpa sama abang-abang di sana, kita diskusi, sharing, mereka bantu, mereka advokasi, mereka ajarkan kami membuat kronologi, kita buat kronologi lagi, banyak ilmu baru yang didapat pada saat itu ketika bergabung di LBH, dan itu juga yang memotivasi saya untuk pindah haluan dari psikologi menuju Fakultas Hukum. Singkat cerita dari perjalanan tersebut, akhirnya dimasukkanlah gugatan pada pihak kampus. Sidang pertama, sidang kedua, pihak kampus sudah datang, di sidang ketiga datang, kemudian menjelang sidang itu alhamdulillah memang pada saat itu kawan-kawan dari GMMI, kawan-kawan dari HMI, kawan-kawan dari FMN, pada panjang masih ingat itu, semua merapat ke Kota Padang. Bahkan dari Serikat Petani sendiri ikut tuh. BEM Sumbar juga ikut pada saat itu aksi meriah di gedung DPR untuk mengawal kasus ini, karena kasus ini akan jadi isu bersama nantinya ketika pihak kampus dimenangkan atas intimidasinya terhadap mahasiswa yang bersuara. Otomatis nanti di kampus-kampus yang lain juga akan diberlakukan hal yang sama. Maka ini akan menjadi isu bersama sehingga seluruh kawan-kawan gerakan kampus, baik ekstra kampus maupun intra kampus, semua turun pada saat itu mengawal proses advokasi. Sampailah pada putusan. Mungkin karena desakan aksi yang luar biasa, tak berhenti-berhenti untuk mengawal tiap-tiap persidangan. Tim lawyer dari Lembaga Bantuan Hukum pun juga sungguh-sungguh sekali mengadvokasi kami, hingga akhirnya datanglah sebuah keputusan yang mengatakan bahwa pihak kampus bersalah dan pihak mahasiswa benar dengan perjuangannya, dan pihak mahasiswa harus bisa diterima kembali ke dalam kampus. Walaupun perjanjian ini diingkari sendiri sama pihak kampus, ditambah kita juga udah nggak mood lagi kuliah di sana. Kita nggak tahu kawan-kawan menerima cerita ini nanti dengan pemikiran negatif kah atau pemikiran positif kah, apapun itu silakan aja tulis di kolom komentar. Saya tidak anti kritik, tapi seenggak-enggaknya saya melewati proses tersebut dengan penuh rasa bangga. Kenapa saya bangga? Karena saya menerabas pemikiran-pemikiran ortodoks bahwa melawan itu adalah hal yang salah. Tidak. Karena ketika kita diam melihat ketiranian, justru di situ kita sedang melakukan proses kesalahan yang luar biasa, kawan-kawan. Akhirnya FAM berdiri menjadi sebuah organisasi, sempat beberapa kali melakukan proses pengkaderan. Kita konsen pada isu-isu pendidikan. Kita bukan benci pendidikan, kita benci dengan sekolahnya. Kita benci dengan kampusnya. Kenapa? Komersialisasi, membuat yayasan agar tidak terkena pajak. Salam revolusi, salam lestari,